Kasihan dong. Saya mau bukan apa-apa, kasihan dong. Terus saya difitnah terus sih. Begitu loh. Saya mau yakinin kamu soal judi online ini 100%. Saya nggak terlibat. Ngerti ya? Ya. Begitu. Ini PDI, Budi Gunawan, BG. Bagaimana? Ya, semuanya. BG sama PDI Perjuangan. Otaknya. Medi ya? Budi Gunawan. Oh, Budi Gunawan, BG. Oke. Wah, serem juga kalau begitu ya, BG nih. Aduh. Makanya, kalian jangan ikut-ikut orkestrasi mereka. Saya bongkar nanti semuanya. Saya udah jengkel. Teman-teman udah ngasih tahu ke saya tuh, udah tenang aja bro, dia yang main. Ya. Jangan dong, jangan ikut-ikutan dong. Bosen saya begitu, kamu. Buat apa? Ini ujungnya kan PDI semua. Tony PDI, Alvin Jabarkan PDI. Ngerti gak? Ya. Halo? Ya, saya dengar. Ya udah, kenapa masih Budi Ari? Kenapa nggak kalian tulis ternyata semua kader PDI yang terlibat? Kenapa? Ya. Fakta loh, Alvin Jabarkan Mas Tony, ngerti gak? Itu PDI loh, fakta ya. Ya. Bukan katanya loh. Tapi kalau Pak Menteri punten nih, kalau Anda menuduh Budi Gunawan tuh apa nggak terlalu riskan tuh dengan bukti-bukti ya ada? Ya udah janganlah nanti aja. Nanti kalau ada buktinya lebih lengkap udah kita siapin itu. Itu nanti aja kalau yang itu. Tapi yang pasti itu PDI semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan cerdas sekalian. Pada video kita kali ini kita akan membahas judi online. Sebelumnya, setelah kalian saksikan video rekaman suara Budi Ari tadi, nah itu mungkin menjadi penguat ya bahwa memang benar adanya mafia judi online yang berada di Kominfo pada periode Bapak Presiden Joko Widodo, dan sekarang kementeriannya berubah menjadi Pomdigi ya. Nah baik, yang akan kita bahas di sini adalah secara etis ya, kemudian etika bernegara. Secara hukum biarlah nanti proses peradilan yang akan memprosesnya. Nah nanti kita bahas juga aspek hukumnya di video terpisah. Nah pada kali ini kita akan membahas mafia-mafia judi yang bersarang di kementerian. Nah siapapun pejabat pemerintah itu berarti dia adalah merepresentasikan negara. Siapapun yang menjabat, misalkan presiden. Presiden itu pimpinan negara, pimpinan tertinggi di negara gitu. Artinya dia itu membawa nama baik negara, merepresentasikan negara. Begitu juga dengan menteri-menterinya. Presiden itu memiliki hak prerogatif ataupun hak istimewa untuk memilih para menteri-menterinya. Nah, ini memang terkait juga dengan suatu partai ya, yang di sini mengarah kepada partai PDI Perjuangan, dan partai tersebut kita kesampingkan terlebih dahulu. Kita bilang saja oknum dari partai tersebut seperti itu, biar lebih seksi kata-katanya. Nah, kenapa saya bilang tidak etis untuk seorang menteri kemudian melakukan pemblokiran judi online ya, ataupun situs judi online. Nah, yang pertama, judi itu kan memang adalah perbuatan yang dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu adalah ilegal jika ada judi, apalagi judi online yang terjadi di Indonesia. Ini sekarang kan menjadi suatu penyakit ya, judi online, kemudian pinjam online, itu kan yang berbau online ini kan sedang maraknya di Indonesia gitu. Nah, seorang pembantu presiden saja membuka pemblokiran situs judi online yang memainkannya nantinya adalah masyarakatnya sendiri, rakyat Indonesia. Nah, perlu kalian ketahui, pernah saya bahas di video sebelumnya juga, bahwa judi online ini memiliki efek yang sangat-sangat buruk untuk pribadi pemainnya sendiri, kemudian untuk orang-orang di sekitarnya.
Misalnya di pribadinya sendiri, ya pasti terlilit hutang. Kemudian ujung-ujungnya kalau kalah, ujung-ujungnya mencuri. Kemudian mau kerja nggak semangat. Bagaimana mau semangat? Kerja untuk membayar hutang, kerja untuk bermain judi. Nah, bagaimana dampaknya kepada orang sekitarnya? Misalnya keluarga, orang yang sudah memiliki istri ataupun anak. Banyak kasus perceraian itu faktor utamanya yang menyebabkan perceraian itu adalah ekonomi. Nah, pas diselidiki lebih dalam, ternyata faktor yang paling kuat itu adalah suami bermain judi. Kan kemarin cerita polwan yang membakar suaminya itu gara-gara apa? Lagi-lagi gara-gara suaminya bermain judi. Nah, memang judi ini barang yang sangat berefek negatif dan efek berkepanjangan ya bagi umat manusia. Nah, kemudian ada juga efek yang dirasakan oleh orang-orang sekitar, yaitu efek negatifnya ya, bahwa ekonomi kita itu melemah. Yang dulunya UMKM laris, sekarang UMKM itu merasa tidak lagi laris. Karena apa? Karena uang kita itu ngalirnya ke Kamboja. Kenapa saya bilang demikian? Karena yang menjadi server judi online adalah negara Kamboja, kemudian Myanmar, kemudian Cina, dan negara-negara yang lainnya yang memang melegalkan judi ya, maksud saya. Nah, uang-uang yang dulunya dibelanjakan untuk jajan itu, jajan ini, di tempat-tempat UMKM, belanja itu, belanja ini, sekarang langsung untuk depo main judi. Ujung-ujungnya kalah, uangnya masuk ke negara lain. Yang di sini yang paling besar ya setahu saya itu adalah negara Kamboja. Nah, perlu juga saya ketahui, saya pernah ngobrol dengan adminnya langsung, admin judi online tersebut, bahwa memang judi online itu disetting gitu. Misalnya seseorang ini masuk di link A gitu kan. Jadi seseorang ini, si admin link yang megang link A ini memberi kemenangan dulu kepada orang tersebut. Nah, ujung-ujungnya si admin ini nanti baru ketika orang ini sudah menang dan meyakini bahwa link itu adalah link gacor kata mereka ya. Jadi admin ini ujung-ujungnya membuat pemain ini menjadi kalah gitu. Nah, intinya si admin itu bebas untuk memberi si pemain ini menang atau kalah gitu. Nah, seperti itu. Kalau kalian ingin mengetahui bagaimana sistem dari judi online tersebut. Kemudian untuk kebenarannya juga saya tidak tahu ya, itu hanya saya mendengar dari informasi dari orang yang menjadi admin di luar negeri. Nah, kemudian judi online ini ya permainan SDM rendah ya. Kenapa banyak orang Indonesia yang bermain judi online, padahal kalau kita ketahui, kalau orang-orang yang cerdas itu kan tahu bahwa judi online ini kan ujung-ujungnya pasti kalah. Namun tidak hanya menyasar SDM rendah, banyak juga TNI, Polri yang bermain judi online. Bahkan kemarin pimpinan TNI dan Polri itu membuat sedikit ancaman ya kepada anggota-anggotanya jika melakukan ataupun bermain judi online. Berarti kan memang ada pemain-pemain judi online yang menyangkut SDM yang katakanlah tidak rendah ya. Bagaimana saya katakan orang tersebut SDM tidak rendah? Karena orang tersebut adalah aparat penegak hukum dan orang yang menjaga kedaulatan Republik Indonesia, seperti itu. Dan juga ada juga ASN yang bermain judi online. Kemudian ada juga perangkat-perangkat desa yang mengkorupsi uang negara. Pas ditanya, pas disidik, ya dia mengatakan bahwa uang tersebut dipakai untuk bermain judi online. Nah, artinya judi online ini kan sangat-sangat memiliki efek negatif. Dan parahnya lagi, kebijakan pemerintah kemarin memberikan bantuan sosial kepada orang yang menjadi miskin gara-gara judi online. Nah, ini aturan dari mana seperti ini? Harus dikaji dulu. Kalau gitu orang semuanya mau main judi online kan? Mengadu nasib. Kalau menang ya untung, kalau kalah ya nanti bebannya nanti ditanggung oleh negara. Maksudnya dikasih bansos apa segala gitu kan, tidak masuk akal. Negara-negara lain itu jika ada orang bermain judi itu diberi hukuman, diberi sanksi yang tegas itu. Hanya di Indonesia yang diberi bantuan gitu kan. Nah, kementerian tersebut ya, maksud saya, jika membackingi judi online itu memang sangat tidak manusiawi gitu, sangat tidak etis orang pejabat, yang dimana Indonesia ini mengilegalkan yang namanya judi. Namun ada pejabat di kementerian secara diam-diam melegalkan ataupun memberi akses untuk masuknya judi online ke Indonesia. Nah, ini kan sangat parah ya, sangat-sangat tidak manusiawi gitu. Nah, untuk proses hukumnya biarkanlah nanti persidangan yang memprosesnya. Dan kalian memiliki pendapat apa mengenai judi online ini ataupun kementerian yang terkait judi online ini? Silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Sekalian pendapat kalian itu mengarah kepada setuju ataupun tidak setuju bahwa judi online ini dilegalkan di
Indonesia. Nah, seperti itu. Saya juga penasaran ya, apakah rekan-rekan cerdas sekalian ini memiliki pendapat yang berbeda mengenai judi online. Karena pada zaman dulu pimpinan gubernur di Jakarta itu pernah melegalkan judi gitu. Kemudian di negara Singapura saya pernah ke kasino ya. Pernah saya ke kasino yang ada di Singapura itu. Di atas kasinonya itu ada Universal Studio. Ya mungkin rekan-rekan juga pernah ke sana ya. Itu memang legal dan pemainnya itu orang India, orang Eropa, orang-orang Barat lah pokoknya yang main judi di situ. Dan nanti uang penghasilannya itu masuk ke negara. Begitu juga di Kuala Lumpur ataupun di Malaysia. Itu ada memang dilegalkan judi. Gimana pun judi itu tetap ada kok. Walaupun diilegalkan itu tetap ada perjudian gitu. Nah, mungkin kalian memiliki pendapat ya, apakah judi ini harus diatur sedemikian rupa gitu biar terarah, biar ada tempat yang khusus untuk bermain judi gitu, dan nanti ada uang pemasukan ke negara gitu. Nah, kalau memang benar Budi Ari ya, saya sebutkan Budi Ari ini pelaku ataupun mafia judi online di kementerian tersebut, ya maka harus dihukum secara berat ya, dan harus dilakukan perampasan aset. Nah, di sini juga dengan video kemarin yang saya buat video tentang undang-undang perampasan aset itu harus segera disahkan. Lagi-lagi dari Bu Megawati ya, yang kita tahu ketum PDIP itu menahan untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset. Katanya benahi dulu aparat penegak hukum kita, katanya perbaiki dulu aparat penegak hukum kita, katanya. Padahal ya, jika memang berjuang ataupun jika memang prihatin dengan kondisi negara ini yang mana korupsinya itu sangat merajalela, kemudian jika ada jiwa berjuang untuk memberantas korupsi, ya tinggal disahkan aja undang-undang tersebut gitu kan, agar memang koruptor ini dimiskinkan gitu. Dan saran saya untuk memiskinkan koruptor itu dihitung dari awal dia menjabat, uang pakaiannya, uang makannya yang berasal dari uang negara itu diambil semuanya karena dia telah berkhianat dengan negara ini, itu dihitung. Kemudian ATM, rekening itu dilacak. Kan ada itu yang menyuntik uang ke anaknya gitu. Misalnya anaknya itu hanya sekolah SMP gitu, tiba-tiba ada uang 10 miliar. Kan nggak mungkin anak SMP bisa menghasilkan uang 10 miliar gitu. Berarti kan ada suntikan dana dari orang tuanya gitu. Berarti kan uang korupsi itu dialihkan ke rekening anaknya gitu. Nah, memang harus segera disahkan undang-undang perampasan aset ini agar koruptor-koruptor itu memiliki efek jerah. Kemudian yang lain yang bermain dengan uang negara, yang memangku kebijakan negara, kemudian orang-orang yang ingin memiliki niat untuk berkorupsi itu tidak mau melakukan korupsi karena ngeri dengan undang-undang ini gitu. Negara kita itu negara hukum ya, artinya orang itu tidak bisa berjalan jika tidak ada hukum gitu. Kemudian kalau ada aturannya itu orang bisa bekerja gitu. Misalnya ada aturan undang-undang perampasan aset. Nah, KPK ataupun aparat penegak hukum yang lainnya itu bisa merampas aset koruptor tersebut gitu karena sudah ada aturannya gitu. Kalau tidak ada aturannya ya tidak bisa gitu. Kemudian ya saya rasa cukup ya untuk video kita kali ini. Lain kali kita akan membahas mengenai aspek hukum dari peristiwa judi online ini ya, mungkin di pertemuan selanjutnya. Kemudian kita juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto yang telah memang konsentrasi ya untuk memberantas korupsi ini. Ya, jangan pilih kasih ya, saya peringatkan jangan pilih kasih tentang memberantas korupsi ini, jangan teman satu partai, kemudian jangan pendukung ataupun tim sukses dari Bapak Prabowo ini dilindungi gitu. Jangan sampai ada kesan bahwa korupsi ini ataupun proses pemberantasan korupsi ini sara akan kepentingan politis seperti itu. Ya, saya ucapkan terima kasih atas atensi dari rekan-rekan cerdas sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.